Jakarta menempati posisi kedua dunia sebagai wilayah aglomerasi urban, tapi PR Jakarta masih banyak terkait permasalahan lingkungan seperti polusi udara, air, darat, dan laut. Tren investasi hijau atau green investment bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk mendanai proyek-proyek hijau dan berkelanjutan. Kita bisa lihat di layar ada estimasi peluang pendanaan di Jakarta sebesar 30 miliar dolar US. Angka yang sangat besar. Lantas kami bertanya Pak, strategi apa yang Bapak miliki untuk dapat meraih peluang investasi hijau ini? Yang pertama Bu, harus ada kerjasama pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat. Karena regulasi tidak semuanya ada di pemerintah Jakarta. Dan regulasinya betul-betul harus regulasi yang ramah lingkungan. Karena sekarang ini kalau mau ini berkembang maka regulasi itu harus betul-betul yang orang bilang dengan green energy. Karena dunia sekarang sudah mengarah kepada hal yang disebut dengan regulasi hijau. Nah persoalannya adalah seringkali regulasi yang dibuat di pemerintah pusat dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah itu tidak matching. Contohnya untuk PTSL, pembangkit listrik tenaga sampah. Dulu persoalan di pembangkit listrik tenaga sampah hanya persoalan yang disebut dengan tipping fee. Kebetulan saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet pada waktu itu yang merubah tipping fee dari 12 menjadi 15 kWh per hours. Persoalannya para pengusaha merasa bahwa yang dibutuhkan bukan 15 tetapi 16. Sampai hari ini karena tidak ada perubahan yang diharapkan pengusaha, hampir semua pembangkit listrik tenaga sampah tidak ada yang jalan. Maka untuk itu yang harus dilakukan, selain inovasi yang harus dilakukan untuk itu, maka pembangkit listrik yang green energy harus didorong. Saya pribadi punya pengalaman bersama Pak Luhut pada waktu itu ketika kita menyiapkan KTT ASEAN. Kita pada waktu itu sedang tinggi-tingginya polusi udara Jakarta. Diminta oleh Bapak Presiden untuk diturunkan dalam waktu 2 minggu. Bagaimana caranya? Saya dan Pak Luhut dan beberapa menteri terkait akhirnya kita sepakat satu. Semua yang ada di sekitar Jakarta tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar batu bara. Maka Suralaya pada waktu itu kita paksa untuk menggunakan gas. Termasuk industri yang ada sekitarnya, mereka harus membuat saringan yang cukup bagus. Yang kedua, semua mobil yang masuk ke Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto harus mobil elektrik dan hybrid. Yang ketiga, Pertalite kita tidak gunakan selama 2 minggu. Apa yang terjadi? Polusi udaranya turun drastis. Dan malam-malam akhirnya Presiden memutuskan yang awalnya dinernya di dalam ruangan menjadi di luar ruangan. Yang pada waktu itu masih ingat ketika Sanana Gus mau nari-nari joget-joget sama Aureli. Kenapa ini bisa dilakukan? Ini contoh role model yang paling bagus. Bangsa Indonesia ini bisa kalau dipaksa. Tapi begitu KTT ASEAN-nya lewat, nggak sampai seminggu, semuanya sudah balik normal-normal kembali. Pertalite digunakan, Sudirman, Tamrin, siapa saja boleh lewat. Dan akhirnya tercemar kembali. Sehingga dengan demikian sebenarnya kita sudah banyak role model yang kita miliki. Tetapi sekali lagi, persoalan di Jakarta ini masalah konsistensi dari pengambil kebijakan. Dan di Indonesia maksud saya.